Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web service ya. Bahasan lalu kita sudah membahas mengenai XML, kita sekarang ulas mengenai JSON ya. Apa itu JSON? Nah, JavaScript Object Notation ya, atau biasa disingkat JSON, merupakan sebuah format standar yang menggunakan tulisan yang dapat dibaca oleh manusia untuk pertukaran data. Jadi masih sama dengan XML, ini bertujuan untuk format pertukaran data, ya, yang di dalamnya berisi pasangan antara key and value. Nah, kita lihat nanti perbedaannya dengan XML. Ya. JSON adalah sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran. Poinnya di sini adalah pertukaran dan penyimpanan data. Tentunya penyimpanan sementara, bukan untuk permanen, ya. JSON merupakan bagian subset dari JavaScript. Nah, jadi turunan JavaScript, ya. JSON bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, jadi supportingnya sudah banyak sekali, ya. Karena istilahnya adalah stateless, ya, tidak bernegara. Artinya hampir semua bahasa pemrograman itu bisa membaca format JSON, ya. Jadi masih sama dengan XML, ya. JSON di sini format pertukaran tekstual yang sangat ringan. Jadi keyword yang bisa kita ambil adalah pertukaran ini, ya, format pertukaran. Sintaksnya sangat jelas, ya, dan sederhana bila kita bandingkan dengan XML. Nah, nanti kita ulas ya. Apa perbedaannya, bagaimana sintaknya, bagaimana hasilnya, ya. Dapat digunakan oleh beragam bahasa pemrograman. Jadi kesimpulan dari tadi JSON, ya, itu adalah 3 poin ini, ya. Jadi pada dasarnya itu untuk pertukaran data, ya, untuk alat pertukaran data, sama seperti XML. Nah, hal inilah yang membuat JSON menjadi bahasa yang ideal untuk pertukaran data aplikasi, ya, karena tadi ringkas, simple, ya, mudah, ringan, gitu, dan disupport oleh berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, JSON bahkan mendominasi pendahulunya. Jadi XML sudah terlewat nih oleh JSON, ya. Sekarang favoritnya banyak menggunakan JSON. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau secara sederhana saja, ya. JSON di yang ini, ya, dengan XML yang itu, kalau dari teks saja yang kita lihat secara visualisasi kita bisa tentukan, ya, bahwa XML ini pasti akan lebih besar size-nya, kapasitasnya. Kenapa? Karena dia terdiri dari star dan end tag, gitu, ya. Berbeda dengan JSON. JSON itu terdiri hanya dari key dan value-nya aja, ya. Jadi JSON hanya terdiri dari key and value, ya, tanpa ada tag awal dan akhir. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan dari kapasitas saja itu sudah kalah, ya, si XML dengan JSON. Nah, banyak yang menggunakan JSON. Di sini saya faktualnya dilihat dari hasil survei, ya. Grafik penggunaan JSON dibandingkan dengan XML, YAML, CSV dan sebagainya. Ya, JSON itu terus meningkat. Ya, ini bukti bahwa penggunaan JSON itu sedang banyak digunakan. Nah, kita review JSON di sini, ya. Dari Brevity, ya, itu value-nya adalah 7, skornya 7 dari 10, ya. JSON has consist syntax, ya, tapi memang tidak sesimpel YAML dan TOML, ya, di sini. Kemudian human readability, ya, keterbacaan oleh manusianya di sini human readable, ya, mampu dibaca, ya. Nah, cuman di sini ada kekurangan nih yang menyatakan bahwa kenapa poinnya hanya 5? Karena dia, ya,
tidak support komen. Ya, berbeda dengan XML. XML itu bisa ya, kita misalkan berikan komentar ya, bahwa data ini adalah apa gitu. Berbeda dengan JSON, dia tidak bisa menginputkan komentar ya. Kita tidak bisa memberikan keterangan setiap datanya gitu. Yang lainnya language support ya, data type, support, speech, standardization itu sudah tinggi nilainya ya. Struktur JSON. Nah, di sini dimulai dari pembuka, kurung awal, penutup, kurung awal ya. Kemudian ada key, ada value. Ya, setiap key itu perlu diingat dimulai dari double quotes dan ditutup oleh double quotes. Ya. Sementara value itu tergantung dari format data yang dimasukkan. Kalau string berarti kita pakai double quotes ya. Kalau numeric bisa langsung mengetikkan angkanya. Ya. Nah, ada koma di situ untuk pemisah antar data yang lebih dari satu. Ya. Kemudian titik 2 ini menyatakan pemisah antara key dan value ya. Di bagian akhir tidak ada koma. Cukup ringan ya, sederhana sekali formatnya. Nah, JSON selalu dimulai dengan tanda kurung awal dan ditutup dengan kurung ya, akhir ya. Lalu di dalam kurung awal ya, berisi data format key and value. Jadi JSON itu adalah objek ya. Tadi berisi objek. Objek terdiri dari key dan value ya. Jika terdapat lebih dari satu data, maka data dipisahkan dengan tanda koma seperti tadi ya. Dan yang terakhir tidak menggunakan koma. Nah, di sini. Objek terdiri dari key and value ya. Setiap key and value, setiap objek ini dipisahkan oleh koma ya. Jadi strukturnya seperti ini. Kalau data lebih dari satu, yang terakhir tidak menggunakan koma. Nah, tipe datanya apa aja yang disupport ya? Itu dari mulai string, number, object, array, true, false, null ya. Atau untuk mempermudah ada juga yang mengatakan format tipe datanya adalah bison ya. Boolean, string ya, object ya, null ya, numeric gitu ya, bison. Jadi JSON tipe datanya bison katanya. Ada yang mempermudah untuk mengingat ya. Kemudian isinya juga bisa array ya. Kalau array di sini berarti dimulai dari kurung siku ya. Kita tinggal ciri khas dari array adalah kurung siku ya. Value-nya apa dipisahkan oleh koma sama ya. Nah, contoh di sini sederhana untuk menulis JSON ya dengan isinya array. Berarti kurung awal ya tutup, kemudian key-nya name, value-nya alam. Nah, datanya lebih dari satu, kemudian ada hobbies ya. Isinya array. Ada coding, gaming, shopping. Ini bisa ke samping, bisa ke bawah ya untuk format array. Kemudian objek ya. Objek berisi objek. Kita lihat, kita perhatikan pada sosial media. Di sini berisi objek lagi ya, ada key, ada value lagi. Berarti di dalam objek bisa kita sisipkan objek lagi. Gitu ya. Nah, lalu cara produksi dan konsumsi datanya gimana? Jadi setiap bahasa pemrograman itu akan memiliki cara yang berbeda untuk memproduksinya atau membuat dan mengkonsumsinya. Ya, contoh pada JavaScript kita gunakan JSON string fly ya untuk membuat JSON objek JavaScript. Contoh seperti ini. Objek JavaScript-nya kita var atau let ya. Person itu isinya name, alam, age, 24 misalkan. Berarti string JSON-nya kita var string JSON string file ya. Person, maka outputnya akan menghasilkan format JSON. Gitu. Name, alam dengan objek ya. Lalu pada PHP bagaimana? Ada juga ya fungsinya JSON encode, JSON decode. Jadi misalkan array asosiatif di sini name sama ya alam age 24. Maka kita encode ke dalam format JSON sehingga menghasilkan objek ya. Name
alam H24. Kemudian hasil pada browser kita lihat akan menghasilkan format JSON ya. Sekian ulasan singkat mengenai JSON, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.